adik-adik, apa kabar? Semoga keadaannya baik dan sehat selalu. Kembali lagi belajar matematika bersama kakak, Ruth Krismayanti Saragi. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu tentang posisi garis. Di mana pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari posisi titik. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis-garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, ada N1 atau garis yang pertama, N1, kemudian ada garis yang kedua, N2. Di mana dari video tersebut terlihat bagaimana bentuk atau posisi dari N1 dengan N2. Garis N1 dan N2 memotong pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, yang pertama ada garis L1, kemudian ada garis L2, kemudian ada garis L3, dan yang terakhir garis L4. Di mana keempat garis ini bisa terlihat bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan garis sumbu X. Ya. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Sedangkan L1, L2, L3, dan L4 dia dengan sumbu Y itu tegak lurus. Ini L-nya, ini Y-nya. Paham ya? Yang ketiga. Yang pertama ada garis M1, yang kedua ada garis M2, yang ketiga ada garis M3, dan yang terakhir ada M4. Nah, dari penjelasan sebelumnya, adik-adik mungkin paham ya, bagaimana? Ya, M1, M2, M3 dengan M4 terhadap sumbu Y itu sejajar. Ini M kan, ini Y, jadi dia sejajar. Tetapi, garis M1 sampai dengan M4 dengan sumbu X, dia tegak lurus. Oke. Sampai sini paham? Kalau ada yang mau ditanyakan pada sesi pertanyaan nanti ya. Oke, ada contoh 1 atau contoh yang pertama. Gambarlah garis M dan garis Y yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kita diminta untuk menggambar garis M dengan garis N tetapi tidak sejajar terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, berikut merupakan garis M dan satu lagi garis N. Dia tidak tegak lurus terhadap X dan Y dan sejajar. Jadi paham ya? Kemudian contoh yang kedua. Jika diketahui titik A 3,2, kemudian titik B 3,-6 dan titik C -5,2. Pertanyaan yang A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan yang kedua atau B. Jika dibuat garis melalui A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan yang terakhir atau yang C. Jika dibuat garis melalui B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, kita akan menjawab soal tersebut satu persatu. Yang pertama, kita akan menjawab yang bagian A.
Jika diketahui titik A 3,2, titik B 3,6, dan titik C min 5,2. Soalnya, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, pertama kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian kita buat titik A berada pada posisi X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian B, X-nya 3, Y-nya min 6. Kemudian C, X-nya min 5, Y-nya 2. Oke, dan yang C, X-nya min 5, Y-nya 2. Nah, diminta, jika dibuat garis melalui titik A dan B, kita buat garis atau kita hubungkan A dan B. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, kalau dilihat dari gambar itu, garis tersebut terhadap sumbu Y bagaimana? Sejajar. Dan garis tersebut dengan sumbu X adalah tegak lurus. Oke, paham ya? Yang B, atau pertanyaan yang kedua tadi, soalnya yang jika diketahui A 3,2, B 3,6, C 5,2. Oke, pertanyaan yang kedua, jika dibuat garis melalui A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, ini koordinat kartesiusnya. Kemudian kita buat titik A berada di 3,2, kemudian di titik B 3,6, dan yang C min 5,2. Oke, pertanyaannya adalah jika dibuat garis melalui A dan C, maka itu artinya kita hubungkan antara titik A dengan titik C. Ya, seperti ini. Terlihat bahwa garis tersebut, garis A dan C, garis AC terhadap sumbu X adalah sejajar. Tetapi garis AC terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Oke, paham ya? Kemudian contoh yang ketiga atau yang C, bagian C. Pertanyaannya yang C adalah, jika dibuat garis melalui B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertama kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita buat titik A, titik B, dan titik C. Oke, titik A-nya 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian yang B, X-nya 3, Y-nya min 6. Dan yang terakhir, titik C, X-nya min 5, Y-nya 2. Oke, pertanyaannya adalah, jika dibuat garis melalui B dan C, itu artinya B dan C kita hubungkan. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Oke, sampai sini paham? Tugas. Ini ada tugas ya, dikerjakan. Ini ada pertama garis 1 atau garis pertama atau garis K. Kemudian garis yang kedua ada garis L. Yang ketiga ada garis M. Dan yang terakhir ada garis N. Oke, ada 4 garis. Garis K, L, M, N. Oke, soal yang pertama, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis yang mana sajakah yang sejajar dengan sumbu X? Soal yang kedua, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis yang mana sajakah itu? Sebutkan. Kemudian soal yang ketiga, garis M dan garis N adalah dua garis yang M dan N. Garis yang apa? Berpotongankah, sejajarkah, atau tegak lurus? Yang C, garis N dan K adalah dua garis yang apa? Sejajarkah, berpotongankah, tegak luruskah? Yang kelima, jarak garis M terhadap sumbu Y adalah
berapa satuan? Kemudian yang keenam, jarak garis K terhadap sumbu X adalah titik-titik satuan. Kemudian yang ketujuh, koordinat titik potong garis M dan L adalah Kemudian yang kedelapan, koordinat titik potong N dan L adalah jadi ada 8 soal tugasnya ya. Sekian dari penjelasan dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dadah!